Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival di tahun yang baru, tahun 2025. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, media sosial dan juga media di televisi banyak menyajikan berita tentang terungkapnya kasus kejahatan di berbagai tempat dengan pelaku menyembunyikan kejahatannya dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita melihat kisah dalam Alkitab, Elisa setelah menyembuhkan Naaman, panglima Raja Aram dari sakit kusta, Naaman berniat memberikan suatu pemberian kepada Elisa sebagai bentuk ungkapan syukur atas kesembuhannya. Namun, Elisa menolak pemberian tersebut, meskipun Naaman mendesaknya. Elisa menyadari bahwa yang dilakukannya karena ia adalah pelayan Tuhan semata, bukan karena mencari keuntungan. Namun, sesaat setelah Naaman pergi, Gehazi, bujang Elisa, mengejar Naaman untuk meminta setalenta perak dan 2 potong pakaian demi kepentingannya. Gehazi berbohong dengan membangun sebuah citra yang baik. Gehazi mengatasnamakan Elisa, meminta pemberian untuk diserahkan kepada rombongan nabi yang nyatanya tidak ada. Ketika Elisa menginterogasinya, Gehazi tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Dan akhirnya kebohongan Gehazi ini mendatangkan hukuman penyakit kusta, bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk anak cucunya. Gehazi mencoba untuk menyembunyikan dosa kesalahan yang telah dibuat, dan pada akhirnya kecelakaan, hukuman, penyakit kusta yang didapatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak sekali manusia yang menyembunyikan kejahatannya dan berlindung di balik citra perbuatan baiknya. Dan mungkin manusia berusaha menyembunyikan kejahatan di hadapan manusia, di hadapan sesamanya, dengan berbuat baik lebih banyak lagi. Namun di hadapan Tuhan, manusia tidak dapat bersembunyi. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita ada sekarang di dalam dosa yang kita sembunyikan rapat-rapat, sebaiknya kita mau mengakui itu dan bertobat dari segala dosa yang kita sembunyikan. Atau ada dosa yang kita sembunyikan dan terus kita lakukan, maka marilah kita mengaku dan bertobat selagi Allah masih memberikan kesempatan bagi kita, sebelum dosa atau kejahatan itu menghancurkan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, jikalau kejahatan kita atau dosa kita belum terbuka atau belum terkuak, bukan berarti kita aman dan terus melakukannya, karena Allah tidak berdiam diri. Oleh karena itu, mari kita mengaku setiap dosa kita mau bertobat, tidak melakukan lagi, dan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Bahkan kehidupan kita menjadi lebih baik karena kita mau mengaku dan meninggalkan setiap dosa dan kejahatan yang kita perbuat. Di tahun yang baru ada resolusi-resolusi, biarlah pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan di tahun yang lama, kita mau mengakui di hadapan Tuhan, mau meninggalkannya, dan mau hidup kita lebih baik lagi di tahun ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami untuk sadar akan setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami mau mengakuinya, kami mau meninggalkan setiap dosa dan kejahatan tersebut. Tuhan, tolong kami, beri hikmat bagi kami, beri kesadaran bagi kami, agar kami mau mengakui dan meninggalkan dosa atau kejahatan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.